limpahan kasih. Engkau penghibur dan pelindung kami. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Mari naikkan suara. Mari bersuka kepada-Nya. Ku bersuka atas keselamanya Kau Tuhan. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh katakan, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban Kau. Yesus, Kau penghibur kami. Menara kekuatan. Biarlah semua berhenti nyanyi dan berikan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji. Tiada janji seperti yang ada padamu. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka
kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah naik ke sorga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa. Saat ini kami merayakan kenaikan-Mu ke sorga untuk menyediakan tempat bagi semua orang percaya. Kuatkanlah kami agar tetap percaya dan setia, berpegang pada harta surgawi hingga memperoleh kehidupan yang kekal. Teguhkanlah iman kami supaya tetap berjaga dan waspada, menantikan kedatangan-Mu kembali untuk menggenapi janji keselamatan. Berkatilah ibadah ini untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu dan sukacita bagi jemaat-Mu. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Yesus yang kita rayakan kenaikannya saat ini adalah Yesus, Tuhan dari segala Tuhan, Raja di atas segala raja, nama yang berkuasa, nama yang memulihkan, nama yang menyelamatkan. Karena itu Dia layak dipuji dan disembah. Kita naikkan pujian, alam semesta memuji-Mu. Katakan hosana baginya. Hosana, hosana, hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Mari lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini, alam semesta memuji-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Hosana bagimu. Hosana, Hosana.
sujud di hadapan Tuhan. Seringkali kita mendukakan kebaikan Tuhan. Seringkali kita menghakimi. Mungkin saat kita melangkah menuju gereja ini, ada hal yang mendukakan hati Tuhan. Saat ini kita mau memohon belas kasihan. Kita sujud di altarnya. Biarlah kasih Tuhan, pangajaman ta, pita holong ni Tuhan, pangarapan ta, anggo simbe palakah ta, mulak mahitabani dalan ni Tuhan. Holongmu mari jemaat Tuhan saja katakan holongmu Tuhan. Saya marpamu lagi. Mari kita semua katakan holongmu Tuhan. Holongmu Tuhan, pengharapanku, pengharapan di dalam Tuhan. Sendok pasu yang terkasih, bersama dengan Mazmur Daud, ketika dia mengaku dosa di hadapan Tuhan, ketika ia telah mengambil Batsheba dan membunuh Uria, Daud datang kepada Allah karena dia mengenal Allah yang baik, Allah yang mengampuni, Allah yang menyambut setiap orang yang mengaku dosa di hadapannya. Mari kita nikmati pengakuan dosa Daud dari Mazmur 51. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih
dari salju. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah hatiku dengan roh-Mu yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian. Rabe hita do kumbangi Tuhan ini, lang rabe hita menadikon Tuhan ini, anggo hita bari lombang ini, tetap do Tuhan ini, bakas sama ini. Hidupku manogu awo. Hidupku manogu. Mari katakan dengan penuh iman. Dan lebih nyata katakan angko au bae ngadau. Angko au bae ngadau. Sondamu mari gapanki. Angko au bae lombangi. Hidupmu Tuhan. Satu suara katakan. Jauh
Dengarkan dan percayalah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Terpuji nama Tuhan. Kita percaya setiap dosa dan pelanggaran kita Tuhan telah hapuskan. Amin. Amin. Saat ini kita mau memuji Tuhan lebih lagi, dan kita mau bersukacita lebih lagi bahwa pardiar layak do Tuhan tain. Halanya itu layak kia puji, layak kita naikkan syukur, layak dimar megah-megah kita bani pesta peringatan pernaik di Tuhan tain. Kita angkat pujian, pardiar layak do Jehovah. Pujian ini. Pinuji maham Tuhan nai bata umbani mo isi soraki dibaluti ham hape horuki marhite holong unatasu Kubagas tanganmu Almarondos, kubagas tanganmu Almarondos ham nai bata Domai bau bahang tangisku, domai bau bahang tangisku, aseman doling gadi hubang. Pardean raya Tuhan Jehovah, itu Tuhan Tuhan adoiko. Lambe ini gadi hang dosaku, maruah. pujian kumaha, Pujian Tuhan jangan surat uni, bintang Tuhan urusan. Pujian Tuhan jangan surat uni, bintang Tuhan urusan. mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Pinuji maha, Pinuji maham Tuhan nai bata umbani mo isi soraki ibaruti ham habe horuki marhite holong unatasu kubagas tanganmu, kubagas tanganmu Almarondos ham nai bata pujian kumaha, Pujian Tuhan jangan surat uni, bintang Tuhan urusan. Pujian Tuhan jangan surat uni, bintang Tuhan urusan. saya mau sebelah kanan katakan pujian kumaha. Pujian Sebelah kiri saya katakan pujian kumaha. Pujian Tuhan jangan surat uni, bintang Tuhan. Bersama katakan pardiar layak do Jehovah. Pardean layak Tuhan Jehovah, itu Tuhan Tuhan adoiko. Lambe ini gadi hak dosa
Boleh lihat tangan-tangan yang bersuka cita pada siang hari ini. Lambaikan tangan. Kita berikan tepuk tangan tanda sukacita pada siang hari. Kita mau terus memuji Tuhan karena Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang naik ke sorga, mempersiapkan tempat terindah bagi setiap pribadi. Kita naikkan pujian, naikkan syukur. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Belum sama irama kita, belum sama semangat kita, tanda syukur kita. Amin. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan suara terindah, dengan irama terindah. Itu orang yang bersuka cita. Kita naikkan pujian, ku naikkan syukurku. Mari bersama umat Tuhan katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Mari lebih sungguh lagi naikkan pujian ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, Engkau selamatkan kami. selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untuk Musik memuji Tuhan. Mari katakan, ku naikkan syukurku. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini. Takkan berhenti. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Dan marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Ai halongangan do holong ni Tuhan ini. Ai do nabau bahkon uhurta, nabau bahkon koluta. Iman kita naikkan pujian ini, ai halongangan dohabe holong ni Tuhan. Tapi huboto hujana bersaya. Tapi huboto hujana bersaya. Nari gogohi pakot wasari. Hai baroro domongolu. Das baik bagus, namun ku percaya, namun ku tahu dan ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya, Dia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Jemaat yang terkasih, jikalau kita punya hak istimewa dari Allah Bapa di surga untuk boleh memanggil Dia Bapa dan untuk boleh menyatakan seluruh isi hati kita, itu adalah hal yang sangat indah bagi kita anak-anaknya. Kita akan menaikkan doa syafaat kita pada minggu ini, tapi kami sungguh rindu jemaat berdoa secara pribadi, memusatkan hati dan pikiran kepada Dia, sehingga doa kita boleh menjadi doa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan doa yang menyenangkan hati kita saja.
tapi doa yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, penuh kasih, keagungan. Kepada Engkau Allah yang demikian, kami menyatakan doa dan permohonan kami. Terpujilah Engkau Allah yang begitu setia, yang kasih-Mu tiada terukur, tiada terhitung. Hari lepas hari, kesetiaan-Mu nyata dan baru bagi kami. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir di sini, yang rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu, karena Engkau Allah yang telah memberikan putra-Mu bagi kami. Lahir ke dunia ini, menderita, dan naik ke surga. Itulah yang kami rayakan pada hari ini. Sehingga topik mingguan kami mengajak kami untuk percaya akan berita kenaikan-Mu ke surga. Dan itu juga yang mendasari kami. Ketika kami beribadah di gereja ini, kami tidak datang dengan pikiran yang kosong dan hampa. Tapi kami mau menyembah Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa. Bapa, kami memohon kedamaian bagi dunia yang Kau berikan bagi kami untuk kami tempati. Berikanlah kedamaian kepada bangsa-bangsa yang bertikai, kepada suku-suku bangsa yang bertikai, kepada golongan-golongan yang bertikai, agama-agama yang bertikai. Biarlah firman-Mu boleh sampai kepada mereka, dan kuasa kebenaran firman-Mu hidup dalam hati mereka, sehingga kedamaian yang Engkau janjikan bagi kami boleh nyata di bumi ini. Berikanlah juga kesejahteraan bagi umat-Mu di dunia ini. Di tengah-tengah banyak persoalan ekonomi, sosial, politik, berikanlah kesejahteraan bagi umat-Mu di bumi ini. Ketika kami anak-anak-Mu, orang yang percaya, harus mengalami pergumulan, mengalami tantangan, kami memohon belas kasihan-Mu. Kuatkan iman kami, perteguh iman kami, agar kami terus berjalan dalam rancangan-Mu, dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Hal yang terindah sudah Engkau berikan bagi kami. Yesus Kristus mati di kayu salib menebus segala dosa orang yang percaya. Biarlah kehidupan dunia ini, harta kekayaan tidak membuat kami menjauh daripada-Mu. Tapi ketika kekayaan boleh Engkau titipkan bagi kami, itu pun membuat kami semakin mencintai Tuhan. Bahkan ketika kami harus menderita di dalam kekurangan dan kemiskinan, itu pun tidak membuat kami menjauh daripada-Mu. Karena janji-Mu ya dan amin, Engkau memberikan kelegaan kepada setiap kami yang berseru kepada-Mu. Ya Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk seluruh kami yang hadir di sini, bahkan yang mengikuti live streaming di rumah masing-masing. Teguhkan iman kami, teguhkan iman kami, agar kami tidak goyah ketika rupa-rupa pencobaan dunia ini menggoda kami. Bapa di dalam surga, kami juga rindu berdoa agar setiap kami memberikan hati kami untuk Tuhan, memberikan talenta kami untuk Tuhan. Banyak jemaat-Mu yang bertalenta untuk boleh melayani Tuhan, tapi menutup diri untuk melayani Tuhan dengan sebagai banyak alasan. Tapi kami rindu di hari Parnaik-Mu hari ini, kami boleh membuka diri kami di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang bisa aku berikan padamu?
Apa yang bisa aku bawa kepadamu sehingga ketika engkau datang kelak kami di dalam rasa syukur memandang engkau, karena kami sudah memakai kesempatan hidup di dunia ini menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, inilah doa kami. Kami sungguh percaya engkau tahu apa yang kami perlukan. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Oleh karena itu, jadilah kehendak-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan dan masa depan anak-anak kami, jemaat-Mu GKPS Cililitan. Biarlah nama-Mu semakin dijunjung tinggi, dimuliakan di dalam hidup kami yang berkenan kepadamu. Inilah doa syafaat kami pada pagi ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dengan mengimani Yesus yang naik ke sorga, kita mau naikkan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari renungkan firman-Nya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari jemaat Tuhan, dengan penuh iman dan percaya kita naikkan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk aku mengasihi. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Yesus, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa. Kenaikan-Mu ke sorga Tuhan memberikan semangat yang tangguh bagi kami. Walaupun kami mati,
tapi Tuhan Yesus sudah menjamin kehidupan kami bersama dengan Bapa di sorga. Kami mau disapa oleh kebenaran firman-Mu, berfirmanlah ya Bapa. Karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Roh-Mu yang kudus menuntun kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami beroleh semangat dan kehidupan yang baru. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Salam Bataganuban. Horas. Paima ibasanami teks niambilan bani panorang on. Jadi mulai dari awal kebaktian sampai saat ini kami jadi teringat ketika melayani di daerah Lampung dan Jawa Barat, di gereja-gereja yang di luar GKPS, bahkan di gereja Pentakosta atau Betel gitu, yang masuk ke PGI, dan luar biasa liturginya, nyanyiannya, pujiannya gitu ya. Dan beberapa hari yang lalu seksi kebaktian mengkontak kami bahwa kebaktian Parnaik di Tuhan Yesus dimodifikasi, dia punya liturgi dan dalam bentuk KKR gitu ya. Kita bersyukur untuk hal itu. Bahkan kerja yang lain Bapak dan Ibu ada teologia in loco, pempribumuyan teologia. Ketika saya khotbah di gereja Kristen Jawa mulai dari awal, mereka sudah dengan musik, gamelan dan lain sebagainya. Ketika di gereja yang lain juga mempunyai aneka ragam yang sama. Karena itu jangan terlalu alergi, sekali lagi, alergi melihat ritual kebaktian kita. Walaupun di GKPS ada aturan dalam liturgi itu dibicarakan di dalam rapat sidang majelis pendeta. Tapi ketika jemaat itu ada kreativitas memodifikasi hal yang lain, silakan bagaimana dibicarakan di tengah-tengah resort itu. Bapak Ibu, kalau Bapak dan lihat pergi ke HKBP yang di Jatiwaringin, beberapa tahun yang lalu saya khotbah di sana, itu luar biasa lagi kebaktian mereka yang sore itu. Itu hebat. Lebih moderat daripada gereja karismatik yang manapun mereka. Dan sejarahnya itu puluhan tahun yang lalu ada seorang Bapak Pendeta Rudolf Vasaribu gitu ya. Sehingga itu abang kelas saya, dia dosen di Medan. Baru saya katakan kepada yang bersangkutan, karena itu abang kelas saya, Pak Pendeta Rudolf, HKBP sudah bertobat ya, saya bilang. Ketawa dia. Karena dia pertama-tama mengungkapkan hal itu. Kenapa seperti itu saya bilang? Dia katakan, kalau tidak seperti itu yang saya lakukan, saya mulai di kampus, baru gereja-gereja dalam rapat kami, maka HKBP termasuk generasi mudanya akan meninggalkan HKBP gitu ya. Sehingga apa yang terjadi puluhan tahun berikutnya, bahwa yang sudah di gereja yang lain kembali lagi HKBP, sehingga ada prinsip bagi mereka HKBP do HKBP. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu kita lihat bagaimana gereja yang dinamis berkembang. Bahkan ada yang seperti ini, satu gereja telepon saya waktu saya dosen, Pak Pendeta, ketika kebaktian kami seperti ini loh, maka ada 2-3 keluarga yang keluar katanya. Usia 60-an ke atas katanya kan. Jadi saya katakan, lanjut saja, itu belum terbiasa itu. Suatu ketika nanti juga dia menikmati itu, saya katakan. Pada bulan berikutnya, dilaporkan lagi sama saya, Pak Pendeta, dia sudah kebaktian katanya kan. Tapi unsur-unsur liturginya tetap ada di situ, supaya jangan pulang dari rumah, gimana kebaktian kami kok begini-begini katanya kan. Silakan lanjut. Ketika unsur-unsur liturgi tetap ada di sana, ada potum, ada pengakuan dosa, ada
pengakuan iman, dan ada khotbah, dan ada hal yang lain. Itu pengantar saudara, karena itu saya teringat tadi ketika ada liturgi kita, ya berarti GKPS Cililitan maju satu langkah dengan lain, sama seperti GKPS yang di Padang Bulan gitu ya. Saya juga di Padang Bulan kemarin. Justru yang datang di sana bukan hanya anggota GKPS, tapi dari yang lain sampai sekarang itu. Jadi Ibu Manaria, mana Manaria tadi itu mantan Padang Bulan itu ya. Oh di sini mantan Padang Bulan itu. Karena waktu saya dosen 10 tahun di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur saat ini bahwa hari kenaikan Tuhan Yesus tidak hanya dirayakan dan dihormati oleh orang Kristen di Indonesia, tetapi juga negara dengan resminya saudara libur resmi. Itu berarti pemerintah kita menghargai bahwa ada kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan pada saat ini, tertulis dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai dengan ayat 63. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, pekerjaan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, ada perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Sekali lagi saya sapa, salam bagi kita sekalian. Horas. Bani terjemahan bahasa Simalungun sada ayat ibasa hanami ayat 62. Sonahama anggo idahani maholi. Anak ni jolmain naik huianan nihinan. Naik huianan nihinan. Itu juga satu kata yang bermakna melalui ayat ini. Dalam kerangka Tritunggal Trinitatis, bahwa Yesus juga sudah ada sebelum dunia diciptakan dan tempatnya di sorga. Jadi kalau ada orang yang memahami saudara sepupu kita yang lain, bahasa Anda punya 3 Tuhan, ya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka belum mengerti arti Trinitatis tadi gitu ya. Dan dalam rekan-rekan kita apologet itu menerangkan tentang Tritunggal itu begitu fasih jelas. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, 2 bulan yang lalu ada teman saya, Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta jadi narasumber. Mereka tetapkan saya salah satu narasumber di Apologet Al-Hayat gitu ya. Dan itu menarik sekali. Topik apa yang saya mau sampaikan, saya katakan kepada koordinator. Dia katakan bahwa Yesus Kristus adalah hakim dunia dan akhirat. Dan banyak sekali yang bertanya dalam dan luar negeri. Sehingga ada salah satu orang yang bertanya seperti ini, saudara sepupu kita. Itu kan Yesus itu kan hanya untuk orang Israel. Dia salah satu copot satu ayat. Itu hanya untuk Israel loh katanya kan. Bukan untuk yang lain. Nah, walaupun host kemarin mengatakan jangan keluar dari teks, out of context. Tapi walaupun begitu saya jawab gitu ya.
Untuk pendengarnya banyak dalam dan luar negeri, saya katakan seperti ini. Jangan pernah saudara-saudaraku mencopot satu ayat saja tanpa memperhatikan teks dan konteks. Jangan ngotot di situ saja. Dan lihat teks dan konteks dalam ilmu hermeneutik, ilmu tafsir. Tidak segampang itu. Bahkan yang kedua, saya mau kasih 2 teks yang lain. Yakni Yohanes 3 ayat 16, bahwa kasih itu untuk seluruh dunia. Bahkan kata kosmos di sana dipergunakan dengan kata dunia. Dunia dalam arti umat manusia seluruh dunia, bahkan flora dan fauna pun diselamatkan oleh Tuhan kita itu. Itu satu saya bilang kan. Jadi jangan Anda klaim bahwa itu hanya untuk orang Israel saja, untuk orang Kristen saja. Yang kedua, Matius 8 ayat 18 sampai 20 tegas dikatakan, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Itu yang kita sampaikan. Tapi saudara-saudara, teman-teman kita, kalau punya pokoknya gitu ya, udah gak sulit kalau begitu. Silakanlah Roh Kudus itu yang menerjemahkan dalam hati dan pikirannya. Amin. Terus menyaksikan, apalagi sekarang kan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kemana? Ke sorga. Jelas alamatnya gitu ya. Jelas saudara-saudara. Karena itu kita bersyukur. Saudara yang dikasihi Tuhan. Biasanya di akhir-akhir ini kita kadang-kadang bosan nonton TV, YouTube dan lain sebagainya. Apalagi calon presiden, wakil presiden ini gitu ya. Ketika teman-teman menanyakan sama saya, bagaimana ini Pak Saragi, Pak Pendeta katanya. Nggak tahu dari mana saya juga ada sedikit ilmu tentang politik. Saya katakan, kalau Anda menentukan sesuatu, lihat track record-nya. Lihat CV-nya. Gitu ya. Itu yang membuat kita menentukan pilihan. Apalagi zaman sekarang zaman canggih kok. Ketik nama itu akan kelihatan semua. Jadi tidak ada saudara-saudara yang tersembunyi sekarang. Kalau ada mengatakan dirinya saya doktor teologi, saya mempendetakan pendeta saya begini dan sebagainya. Klik, betulkah itu? Gampang sekali saudara-saudara zaman sekarang. Tidak bisa dibohongi dan tidak bisa dibodoh-bodohi lagi. Karena itu mari saya katakan kepada yang lain. Ketika Anda melihat track record-nya, melihat CV-nya apa yang sudah dilakukan, Anda akan bisa menentukan dan berhikmat untuk itu demi masa depan bangsa dan negara. Jangan yang pintar bicara, pintar ngeles, pandai menutur kata dan lain sebagainya, saudara-saudara. Anda terpengaruh berita dan narasi-narasi hoak dan lain sebagainya. Bangsa ini, warga GKPS adalah warga yang sudah bijak dan pintar sekaligus cerdas. Amin. Itu karena ambilan nama Dear itu ya. Kita senang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saudaraku, saya senang juga yang terakhir ini. Ketika presiden kita dianggap di tingkat dunia, ya, ranking 1 di bawahnya lagi Putin dan lain sebagainya. Itu hebat gitu ya. Saya berapa kali jumpa dengan beliau gitu ya. Bapak tuanya itu ya. Waktu masih 2 tahun sebelum apa, dia pernah katakan seperti ini, karena ini tokoh-tokoh umat seluruh Indonesia, FKUB seluruh Indonesia, maka saya hanya sampaikan, silakan doakan saya. Masih ada 2 tahun lagi loh, masih ada 2 tahun lagi, supaya saya menyelesaikan sesuai dengan amanah rakyat ini. Itu masih periode pertama. Tolong doakan saya.
di luar negeri semua menganggap Indonesia, termasuk mereka katakan saya adalah pemimpin yang baik. Tapi justru di bangsa saya sendiri, sampai sekarang, kemarin masih 3 tahun dia, masih banyak yang nyinyir, komentar, dan lain sebagainya. Kalau mengharapkan saya bahkan turun. Saya dengan rekan tokoh agama lain saling melirik yang satu dengan yang lain. Kasihan juga Bapak tua ini ya, saya pikir. Di luar di mana-mana dia sangat disegani, tetapi di Indonesia justru banyak yang nyinyir kalau bisa turun dia. Karena apa? Karena dia terganggu, dia punya pekerjaan usaha, ekonomi, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang sama kita lihat bahwa banyak orang tidak setuju melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan orang hanya melihat sebelah mata tentang dia. Sebagai seorang pemimpin yang dapat mengubah dunia, wajah dunia. Dengan khotbahnya yang tegas, yang berani, dengan tanda-tanda mukjizat yang dia lakukan. Bahkan saudara kalau lihat gitu ya, bahwa Yohanes ini memberitakan tentang kesiapaan Yesus yang sesungguhnya. Bahkan dalam Yohanes 2 pun sudah diceritakan bagaimana tanda mujizat air menjadi anggur. Sebelum teks kita ini bagaimana ketika Yesus memberi makan 5.000 orang hanya laki-laki dewasa. Kenapa saya katakan itu? Ada penafsir Perjanjian Baru mengatakan bahwa jumlahnya itu lebih 10.000. Karena yang hadir yang dihitung hari itu karena budaya patriarkat, 5.000 laki-laki dewasa. Perempuan, anak-anak pas itu tidak dihitung. Saya mengajar di Abdi Sabda, Pak tahu kenapa Pak? Kenapa itu sisa 12 bakul katanya? Oh itu mujizat Tuhan saya katakan kan. Oh tidak, kata satu orang, agak jugul-jugul dia kan juga. Karena orang Batak tidak ada di sana. Kalau ada dipastikan katanya. Wah, aduh terkenal juga orang Batak ini ya. Ya, sudah yang dikasihi Tuhan. Dengan hebatnya khotbahnya, dengan hebatnya ajarannya, orang semua terpukau. Banyak yang mengikut Yesus. Sehingga ada yang meninggalkan ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi. Mereka lihat track record Yesus. Mulai dari dia remaja yang sudah khotbah di bait Allah berhadapan dengan ahli Taurat. Dilihatnya bagaimana tanda-tanda mujizat. Bahkan sebagian menerima dia, tapi sebagian yang lain saudara melihat dari perspektif kacamata sempit. Dia itu kan anak tukang kayu. Yosef katanya kan begitu. Jadi perspektif cara pandang kita menentukan bagaimana kita ke depan. Bagaimana saudara maju atau tidak. Anggo pitah, ibahen hita, lagu-lagu Simalungun Nasapari. Saya mencintai budaya ya, jangan katakan saya tidak mencintai budaya. Saya menghargai budaya. Doding talalap ay nangoy inang borit niondo ningun ay lalap gitu. Kapan kita bisa maju? Terus terang saja gitu ya. Tapi ketika GKP 120 tahun ini merayakan ulang tahunnya 120 tahun. Apakah iman kepercayaan kita, mindset gitu, cara pandang, cara pikir kita udah berubah? Sesuai dengan karakter Yesus Kristus. Letaknya di situ. Atapi domai Jakarta unhita kan, tapi tong karakter lama ai. Huliskon laklaka sulang pahu gima huwa halaka subang aunin humani kan. Halo. Kalau di HKBP saya agak keras mengatakan. HKBP sudah juga ratusan tahun. Dan kami saya katakan GPS adek dari HKBP. Jangan ada dalam hatinya juga yang mengatakan mena masa kigagatursa ina masa ima taula emma tutu katanya kan. Enggak kelihatan warnanya, enggak jelas warnanya saudara.
Kalau di GBKP saya katakan seperti ini. Jangan katakan, olah katakan si tuhuna, tapi katakan si teng-teng nah gitu ya. Itu tidak jelas identitas gitu ya. Mungkin karena di tempat yang lain banyak sudah mantan mahasiswa saya, dan saya sedang Jabodetabek bahkan ke Bandung itu udah banyak mantan mahasiswa saya yang sudah pendeta. Ketua-ketua, bahkan ketua klasisnya pun 2 itu sudah pendeta, pareses kalau kita. Karena itu saudara, mari lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan ia menerangkan, Injil Yohanes menerangkan satu istilah ego eimi, keakuan siapa sebenarnya Yesus itu sebagai Tuhan dan sebagai manusia. Dalam ilmu dogmatika tegas diungkapkan bahwa Yesus itu adalah 100% Allah dan 100% manusia. Bisakah dipahami? Kalau hanya otak dan pikiran, kalkulasi matematika tidak akan mungkin saudara. Tapi roh itu yang menolong saudara dan saya untuk memahami tentang itu. Karena itu kita lihat saudara apa? Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu yang ditakutkan saudara kita ketika itu bicara. Jalan kebenaran dan hidup. Ya tidak hanya petunjuk jalan, tapi dialah jalan itu. Dialah kebenaran itu, dia hidup sampai kapanpun. Itulah Tuhan yang kita sembah. Yesus adalah air kehidupan. Yesus adalah terang kehidupan. Yesus adalah pokok anggur. Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah pintu. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ia adalah hidup pemilik kehidupan yang sejati. Karena itu saudara-saudara, kalau ada lagi orang yang pindah keyakinan, saya jadi bingung dia ngerti atau tidak kekristenan ini gitu ya. Ada jaminan kepastian keselamatan. Bukan mudah-mudahan, tidak seperti itu saudara. Karena itu mari bersyukurlah akan iman kepercayaanmu, tapi iman yang bertumbuh dan berbuah. Dan tanda mukjizat yang Yesus lakukan sudah banyak untuk saudara dan saya untuk masa depan GKPS. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena itu bagaimana tujuan utama dalam kehidupan kita? Bukan hidup hanya untuk hidup. Bukan hidup untuk mati. Tetapi kita hidup untuk hidup. Susah kali Pak Pendeta menerangkan ini katanya. Kami kan bukan mahasiswa gitu. Kehidupan kita sekarang saudara-saudara bukanlah untuk mati. Tapi kehidupan kita sekarang adalah untuk hidup dan bersama dengan Yesus yang telah naik ke sorga karena dia telah mempersiapkan tempat bagi kita. Amin. Jadi nggak usah ragu-ragu saudara. Kalau Paulus dengan iman yang kokoh, ya dalam Filipi 1:21, bagiku Kristus adalah hidup. Ya. Mati adalah keuntungan. Hebat kan? Kristus, Yesus gitu ya. Hidup dalam hatinya. Mati adalah keuntungan. Jangan juga nanti pulang dari gereja ini saudara minum baygon atau ikat apa gitu ya. Ya, nggak seperti itu. Ketika ia melakukan apa yang ada dalam Tuhan, ia baru hidupnya untuk kehidupan yang akan datang. Tetapi ketika saudara dan saya hidup, apakah ada nilai kesetiaan? Apakah iman, pengharapan, dan kasih itu ada melekat sama saya dan saya share kepada yang lain? Itu yang perlu, apa yang saudara torehkan ketika saudara hidup, masih hidup. Karena hidup ini memang hanya kesempatan yang sementara. Di situ letaknya saudara. Saudara nggak usah bangga, kalau orang Batak kan hamoraun hagabeun hasangapun.
adapun itu nanti milikmu, kamu akan tetap gitu ya, merasa kurang gitu ya. Saya senang mendengarkan podcast atau apapun namanya dari pengacara yang kondang kita gitu ya. Apanya enggak ada? Semua ada. Yang 3 itu ada sama dia. Tapi dia masih, apa yang saya lakukan tengah-tengah kehidupan ini gitu ya. Itu saudara-saudara. Karena itu ada 3 hal ketika berjumpa dengan Yesus, para murid-muridnya mereka bersungut-sungut. Dan Yesus tahu mereka bersungut-sungut. Dan mereka tahu bahwa mereka akan meninggalkan Yesus. Karena itu dalam ayat 14 dan ayat yang lain kita lihat bahwa di situ sudah diterangkan akan kebangkitan pada akhir zaman. Berapa kali disebutkan kebangkitan pada akhir zaman, dan ia akan naik mempersiapkan tempat dan banyak teks Alkitab. Kalau teman kita yang lain, di mana apanya katanya kan, mana buktinya gitu ya, mana dalilnya katanya kan gitu. Teks Alkitab banyak bicara soal itu. Bahkan Yesus yang kita yakini, percayai tentang kelahirannya, pekerjaannya, kematiannya, kebangkitannya, naik ke surga, sudah dinubuatkan begitu jelas dan tegas dalam perjanjian lama. Pernah saya berdialog dengan teman kita seperti saudara. Yesus itu kan enggak mati. Itu di salib itu diserupakan. Saya kan sedikit agak keras, kelihatan dengan orang Bataknya gitu ya. Saudara-saudara, jangan pernah mengutip satu narasi sementara sumbernya pun Anda tidak tahu. Injil Barabas yang Anda kutip sebagai hal itu tidak diakui oleh orang Kristen. Biasanya ada satu teolog mengatakan, teolog lintas agama seperti ini. Kita ini kan lebih banyak korban-korban narasi, tafsiran-tafsiran yang lain katanya. Betul juga saya pikir. Banyak itu ya. Dan setiap orang mempunyai pemahaman tafsiran, saudara-saudara. Kalau itu hanya dikutip, pernah ada seorang sintua dulu berapa puluh tahun yang lalu begini. Ingin berdialog, berdiskusi sama saya, Pak Pendeta, ini yang menulis ini kan doktor katanya kan. Menulis ini doktor, berarti betul lah itu katanya kan. Kak Pendeta kan belum doktor, masih STH katanya, waktu saya masih STH dulu kan. Ku bilang, Pak Sintua, lihat dulu siapa penulisnya. Karena ada juga dokter gadungan, dokter abal-abal saya bilang kan. Lihat dari mana dia. Dan dari mana dasar sumber referensi daripada kepustakaannya. Tidak hanya otaknya yang langsung dituangkan, itu yang diikuti orang. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Tidak begitu gampang. Saya pikir sebagai orang dewasa, orang yang sudah 120 tahun, kita harus jernih melihat hal itu. Kalau ada tulisan buku apapun, siapa penulisnya? Tidak begitu gampang mencerna. Dia sudah begini, sudah begini. Enggak seperti itu. Saya katakan periksa dulu siapa gitu ya. Apalagi zaman sekarang gitu ya. Begitu gampang memberikan gelar doktor dan lain sebagainya. Tapi gak tahu ilmunya dari mana gitu ya. Dibisniskan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu ada beberapa hal yang kita lihat, yang ayat 60 dikatakan, kita mau lihat aplikasi refleksinya. Sesudah mendengar semuanya itu latar belakangnya tadi ya. Banyak dari murid-murid yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Memang itu firman Tuhan, saudara. Ada 2 dampak firman Tuhan. Dengar, lakukan, Anda hidup dan selamat. Dengar tapi tidak lakukan, Anda akan ragu, bahkan Anda akan kematian di hadapan Anda. Hanya 2 dogon rang ni goluh on. Ijalo ham hatani Tuhan itangar ham, dokusyai ipraktikon hamba di goluhmu, maluah kam, selamat kam. Dengar firman Tuhan tapi ton ham alang si tongai, bahkan disangkal ham mungut-ungut komani ham. Itu bisa
kerisauan, keraguan, kekhawatiran, bahkan kematian. Tapi idah kita, Yesus tahu mereka bersungut-sungut. Yesus tahu murid-muridnya bersungut-sungut. Karena dia adalah Allah yang maha tahu. Biasanya jolma sok tahu gitu ya. Ibu tuh hamdon ini, ibu tuh dunia, bilang ibu tuh nih. Itu sok tahu nama itu. Tapi Tuhan maha tahu. Bahkan dia katakan rambut di kepalamu satu jatuh. Aku tahu kata Tuhan gitu ya. AHP pergumulan nigoluhmu, AHP masalahmu, Tuhan tahu, serba tahu dia. Ketika ada begitu canggih detektor, deteksi, dokusia mendeteksi ganupan ruangan on, itu masih buatan tangan manusia, masih punya kelemahan. Tapi ketika deteksi firman Tuhan itu nokanai hubani uhur pakopikiran, tidak ada yang tersembunyi. Torihkam, bani bahasa sapan didosai. Ketika Daud tadi gitu ya, menyembunyikan dengan sandiwaranya, Betseba pakoneja. Lang butuh halak kain ini kan. Halo. Tapi torihkam, Nabi Nathan dipakai Tuhan alat nih. Marlimbaga iya no ya kan. Dong nason biri-biri. Dokosiai dong sada do biri-biri nih buat komanalegan ini kan. Dokosiai sonahin nabanatan. Si tuluk mata ni horbau hama ai ini kan. Andalah itu. Saya masih berpikir sekarang apakah masih banyak nabi-nabi Nathan masa kini mau mengingatkan orang lain. Atau paturut main ulang humbaku dapat nih holi hasalahan ini tak sunai do. Enggak. Ia tegas, hamba ain ini tidak peduli dia jabatan atau apapun, tapi disampaikan itu. Tengah-tengah KUB Jawa Barat Tondo Gati sebutkan kami. Beranikah kita menyuarakan kebenaran keadilan yang sesungguhnya atau kita masuk ke zona nyaman gitu ya? Saya nyaman ulang pala hupa ingatain ini kan. Hubat tapi kan tidak sonai si malungun. Ulang hamba koli botoh kelemahannya ayam penalegan ban ini, lang enak nih kan. Torinasyam. Diam itu tidak menyelamatkan. Ayat ni Bibel maka tahu sonon. Anggo mardosa saninamu iboto hamlang ipagol paham ia, maka darahnya itu akan dituntut dari kamu. Tegas kan? Silang dong pikiran ta 120 tahun ambil nama dia dokanayai dong asal nalegan lang enak ba au pagol pahon apalagi ya tondong kuning hamai buat kemarin budaya lang enak holin ini kan enggak seperti itu. Prinsip iman kekristenan ya tahun Yesus Matius 5 ayat 37 ya katakan bila ya tidak bila tidak iluar niai aima dosa. Aku yakin doa umar hite pernah Tuhan Yesus berubah cara pandang ta, cara pikir tanah kenanyai, baik melalui liturgi, baik melalui ambilan non. Nah dohi tanah kenanyai mangidah ganupan in. Halanyai suara hon ham, hatahon ham. Otik menyangkut soal Purwakarta gitu ya. Hai langsung doa nami turun manujai. Ketika dong rapati balai desa naijano kenanyai. Siapa koninang? Dokusi masa sonai, dokusi dong settingan, kau be dong ini. Kami sudah aman di sini, begini, dong dua langsung nukanayai kan? Kau tanya mereka, itu sandiwara dan tidak betul. Desakan siapa Anda berbicara soal hal itu? Ternyata berikut nih Isegel nukanayai kan? Ketika kita bicara begitu lantang bani rapat ai, dan kita katakan itu juga umatmu, Bahkan dong wartawan mewawancarai sonon itu, intel pokoknya Jawa tahun. Saya mau kalau memang itu bupatinya jujur, silakan. Bagi semua rumah ibadah di kabupaten ini yang tidak punya izin, silakan segel semua. Ayo botoh do bahat do minta halak naliganon langko madong ulang timpang ulang diskriminasi ise do maswaronai ay mahalak na memang punya
kapabilitas, pakonna rama suarhonai. Bahkan tunggu-tunggu nalikan tahun. Kita punya telinga tapi tidak mendengar, kita punya mata tidak melihat, kita punya hati tapi tidak merasa apa yang dirasakan oleh orang lain. Halaniai, merhite kuriata ijon malas tumanguhur. Marilah menjadi agen-agen pembaharuan, agent of reformation, agent of change, agen perubahan ke arah yang baik. Patugah hamba di tahun hamba bahwa Yesus kami sudah naik mempersiapkan tempat bagi kami. Anak do statusmu, anak do statusku. Halanya ketika au anak ai ma pewaris bani kerajaan Allah. Halanya dong gudung marujung guluhnya somantakan di kita do RIP, rest in peace. Baru telah kembali kepada pangkuan Bapa di sorga. Dukusena perpudio dong istilah dia telah dipermuliakan ini kan. Ahaido, halanya aido. Nai harap kon humbata, aima. Ketika masih ada waktu kita, kesempatan kita, apa yang boleh kita torehkan untuk kebaikan kepada orang lain dalam iman, pengharapan dan kasih. Laksanaon ham. Anggodo madong lonceng kematian ai holi. Aha pelang boy ilaksanahon ham. 3 bulan nasalpu adong homani marga saragi dua sering si marmata do homani marujung goluh di Amerika naligalang pala usaha biay kan dokosiay ya ibain ma ya petini ibain bibil masuk ku bagas bibil jengis do bibil ay kan husukun keluarga ay nah hasanggah manggoluh ya do membaca bibil niku alkitab niku lang paditan ini. Jadi masuk na siap si membahas hal ko si mate jay itu sudah lewat nih kan. Halo. Ang gulong nalikan silakan ambil itu. Lang aido to nahni ini. Bahin ko na siya ma. Aido to nahni ini kan. Ibilay samping nih kan. At akong tukahay. Halo. Bay si patuni si jay sana ini. Bay si patuni homa kan. Na baru boli ini kan. Untuk apa itu? Masik doa kan. Kadang-kadang kita ini juga kurang cerdas. Karena itu saya sering katakan, jangan pernah membenarkan kebiasaan, tapi mari membiasakan yang benar. Amin. Nah itu, sono ini, aku tidak pengalaman aku kan ipiga-piga resotai, sonondo nasa paripadita, sonondo ini kan, nondo ini, ya, wataho sonon, ahli di Bibil pasal ai, ahli itu rantak pasal ai, ahli Bibil ahli itu rantak, silahkan lakukan. Holi jadi hagigi hami John ini. Holi samarga mo doda, apalagi ham boru humani John ko na yay marga sipayong kumani kan. Holi ham sono doa ni. Lang pala mahuang gohalan niya do au humani. Por ini ipindah ko piyahan resoto lang pala mahuang ko. Terkita. Memang neningon sonay do na siyang pakuninang. Ulang sip-sip tapi mengutu-nguti dyan. Ay do. Sip-sip sanggah rapat do kusya iluar. Au pelang setuju na binahin ini. Tadi ngilobe mahamay. Nggak ada itu. Ayun do sanggay Purwakarta. Pak, nini. Nantilah di luar kita bicarakan selanjutnya. Tidak di luar, ini rapat resmi niku. Sehingga Roh Hujai, Pembimasta, Jupah Wali Kota, Polri Pakone Jauh Jai. Melapor sedia. Pak, nini. Siapa itu yang ada dari Jawa Barat itu yang keras tegas pakodahan ini kan? Nah salah kono may tanda yaw. Oh Pak Jaheno Saragih ini kan? Ya saya tahu dia ini kan. Ya. Tapi ondo nasyam pakoninang. Walaupun kemarin nasyam ide kayon, au ka di Jawa Barat do. Sonaha kesalahan kelemahan karena politisasi agama, ayat dan mayat. Apakah itu masih diulangi kesalahan itu lagi? Nah, kita mengidah pasal lain. Nah, kita berpikir pasal lain. Kasih kontribusi yang positif. Kasih kontribusi yang membangun itu nggak tahu di bangsa negara on. Ulang sip-sip kam no kenai ai. Suarakan, apalagi sekarang sarana suara menyuarakan semua bisa kok gitu ya. Kenapa tidak?
Hanya dong bercanda pergi ke Purwakarta. Ya. Terus kena siapa main dong do hikmah niku. Itu pepatah Cina mengatakan setiap cilaka ada gunanya. Ada manfaatnya itu bagi Anda. HP itu lu gereja sebelumnya itu masuk naik dia, tapi mereka diam. Karena siapa menjadi pionir untuk Kaiholi, John. Bahkan rencana sekarang mari kita doakan. Di tempat itu sekitar lebih 2000 meter ada 3 gereja lagi bergabung ijai. Aido izin holi. Anjah sonari urusannya dari bawah sudah ada 90, 60. Pakonaligan doma mendatangani. Sonari bola di tangan bupati. Tunggu dulu berapa minggu lagi. Kalau dia tidak belum menjawab kapan pertemuan itu, saya dan beberapa orang akan turun ke situ. Maningon naido bani goluhon. Bahkan dong dia maka tahu sunon. Padita lang mabir hamati hidup pakau kon hal juga kerso itu pada melihat. Mabir hamati. Lang go mati pe udah majamin Tuhan Yesus udah mana ke surga siapkan bako tempat niku. Oh begitu ya nih kan. Maningon naido. Oh nase asal bapak senangi kantor pakon aja ulangi pecat kami jangan kone apa turun masuk nain ini kan. Halo, baru bahas tonton muai kan sakit jantung ham tok kinari kan. Bertentangan dengan hati nurani kan aido. Hidup ini loh, ketika kita melakukan apa yang tidak sesuai dengan hati nurani kita, paimahan pan orang mendohamai. Lama biar kan. Dak diktuk tong jantungmu kan no kana yage. Halo. Tapi tahun ham, diterima atau tidak diterima itu soal kedua. Tapi lang beham ituntut hakim dunia dan akhirat Yesus Aiholi. Hei, hona baru berkesempatan bamdan ini. Masa yang hatak kuai, yang gue tahu kuai radu bertobat aidan ini kan. Itu untuk tolium bamuai. Hubak kupis onai do. Raito Tuhan ai, jahenos. Ho kan hubedo tikai ho marambilan sanggah pesta pernaik. Maling pada susubani hatak kai. Awas kau ya, aku tuntut kau ini kan. Daripada Tuhan ai menuntut tahu kan ho pada semagan upanai kan. Selesai. Bertobat na siya mataplang, bertumbuh iman na siya mataplang, itu soal kedua. Halani ay pran na parpudino kanay, tonduy ay roh aido na menterjemahkan bani uhur pakon pikiran na siyam. Amen. Martonggo mahita. Malas tu manguhur nami Tuhan do may jalohan nami hata hagoluhan na humbamu. Rajaiham uhur pakon pikiran nami asehan nami lang pitah pendengar. Tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jaloham tonggo panginduan nami ale Bapa marhite janahi bagas Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala sesuatu dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita memberikan persembahan kita. kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selain, kasih setiamu besar.
kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur, Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. hatiku bersyukur, Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. kasih setiamu, Kasih setiamu besar selamanya. hatiku bersyukur, Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji kita bangkit berdiri, Yesus. jemaat bangkit. Besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita berdoa tentang doa persembahan, mari kita mendoakan saudara-saudara kita yang dirawat jalan pemulihan dan yang di rumah sakit. Bapa Surgawi, secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami
yang dalam pemulihan atau masih dirawat di rumah sakit. Bapak Heksa Pranginangin dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Bapak Marder Munte dirawat berobat jalan. Bapak Broni Girsang, Inang Situa Lesmariani Purba, Bapak Saud Sitompul, Inang Situa Abina Boru Saragih, Bapak Swedin Saragih, mereka masih dalam pemulihan. Kami juga mendoakan Situa Liope Sinaga, GKP Semarang yang dioperasi di Rumah Sakit Angkatan Darat Jakarta. Dan juga kami mendoakan Bapak Kapten Riki Silitonga, tugas saudara-saudara untuk pengantaran haji 3 bulan ke depan. Semua ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu sehingga Tuhan campur tangan dalam proses pengobatan. Tuhan pakai dokter suster sebagai alat-Mu agar saudara yang kami kasihi ini cepat sembuh. Inilah doa kami Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepada-Mu karena daripada-Mu saja kami menerima berkat yang berlimpah dan yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan sebagian harta milik kami yang sesungguhnya berasal daripada-Mu jua. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus membuka hati kami agar kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri pemberian-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang akan Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk memberikan persembahan yang sepatutnya dengan hati yang tulus, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang benar di hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Yesus. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah naik ke sorga dan duduk sebelah kanan Bapa, sehingga segala kuasa dan kemuliaan yang ada di sorga dan di bumi telah menjadi milik-Mu semata. Kami mempercayai bahwa Engkau senantiasa membela kami dan akan mencurahkan Roh-Mu yang kudus memelihara kami sepanjang masa. Ya Tuhan, sertai dan kuatkanlah kami agar tetap setia beriman kepada-Mu. Tuntunlah kami melakukan segala kehendak-Mu, supaya kami dapat memuliakan Engkau melalui pekerjaan kami sehari-hari. Terimalah doa kami ini, karena kasih dan kuasa kemenangan-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah dan berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, selamat Hari Parnaik, Pak. Selamat Hari Parnaik Ubat Tahaganup. Mari bersuka cita sepanjang minggu ini, dan sebuah lagu pujian Pardear Layak Jehovah menjadi lagu tema kita minggu ini untuk kita bawa pulang dan kita nyanyikan di rumah kita masing-masing. Pinuji maham Tuhan nai baka umbani bois disoraki ibarus diham hape horuki marhite
aku